Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fauzi, NIM E 2019-1028 dari kelas Perbankan Syariah 1. Nah, jadi di sini saya akan menanggapi sebuah video yang telah di-share oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Jadi di video tersebut dijelaskan mengenai pengertian ekonomi makro Islam, kemudian ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 3, kemudian dijelaskan ekonomi makro dan mikro, dan yang terakhir itu dijelaskan tentang konsep dasar ekonomi makro. Nah, saya akan menjelaskannya sedikit. Yang pertama mengenai pengertian ekonomi makro itu sendiri. Jadi jika ditinjau dari pengertian ekonomi makro itu terdapat banyak sekali versinya. Salah satunya yaitu tentang tokoh yang bernama Adam Smith. Jadi Adam Smith ini berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ekonomi makro Islam yaitu sebuah cabang ilmu yang membahas tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengolah segala sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, begitu menurut Adam Smith. Kemudian ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi terapan, dan yang terakhir yaitu ilmu ekonomi teori. Nah, jadi ilmu ekonomi yang deskriptif ini yaitu mendeskripsikan apa adanya atau mendeskripsikan suatu ekonomi di negara tertentu, seperti itu. Kemudian ekonomi terapan itu misalnya membahas tentang ekonomi suatu perusahaan tertentu. Nah, kemudian dijelaskan tentang ekonomi mikro dan ekonomi makro. Dan yang terakhir yaitu konsep ekonomi makro itu ada 7. Yang pertama pendapat dan pengeluaran, kemudian yang kedua itu pengangguran, yang ketiga uang dan fungsinya, kemudian inflasi deflasi, kemudian permintaan agregat dan penawaran agregat. Nah, kemudian keseimbangan IS dan IM, dan yang terakhir yaitu ekspor dan impor. Nah, jadi tanggapan saya mengenai video tersebut yaitu di situ sudah dijelaskan secara rinci mulai dari pengertian ekonomi makro Islam, kemudian ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 bagian, kemudian dijelaskan pengertian dari ekonomi makro dan ekonomi mikro, yaitu jika ekonomi mikro itu memiliki ruang lingkup pembahasan berupa analisis pasar konsumsi, distribusi, dan produksi, serta optimalisasi setiap keputusan. Nah, sedangkan pada ekonomi makro itu sendiri memiliki ruang lingkup yang lebih luas berupa masalah-masalah nasional seperti inflasi, pengangguran, dan nilai tukar. Nah, mungkin cukup sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.